Ya, Bapak Ibu Saudara, selamat malam sekali lagi ya. Ya, kita bersyukur hari ini kita dapat kesempatan untuk belajar satu tema yang cukup menarik di dalam situasi yang cukup menarik ya. Jadi situasi sekarang tuh kayak lagi panas ya, kalau kita mengikuti berita antara Amerika dan juga China. Terus kita juga melihat kok banyak berita-berita yang kurang menyenangkan begitu ya hari ini. Dan ini berita-beritanya menuju kepada penderitaan. Nah, hari ini kita belajar di peak yang kedua, salah satu tema adalah tentang penderitaan sebagai orang Kristen. Nah, saya sudah baca, coba merenungkan, jadi hari ini saya mau mengajak kita menderita bersama-sama ya. Jadi jangan hanya saya. Nah, Bapak Ibu Saudara, satu hal yang kita sepakati terlebih dahulu adalah yang pertama, kita perlu tahu bahwa penderitaan di dalam hidup ini adalah sesuatu yang universal. Setuju ya? Universal tuh maksudnya semua orang mengalaminya. Jadi penderitaan itu bukan hanya sebatas milik orang Kristen, penderitaan itu bukan hanya sebatas orang Kristen saja yang mengalami, orang Kristen saja yang menderita. Nah, memang kita sebagai orang Kristen itu punya panggilan khusus ya. Itu panggilan untuk menderita. Nah, itu salah satu sesi juga yang nanti akan kita bahas. Tapi kita boleh sepakat bahwa di dalam dunia yang berdosa, penderitaan itu tidak bisa lari dari hidup kita. Mau kita orang percaya, bukan orang percaya, mau kita usia muda, usia tua, mau kita kaya, kita miskin, semua punya penderitaannya masing-masing. Jadi saya harap kita tuh jangan salah kaprah begitu ya. Ada orang pernah ngomong kepada saya nggak mau ikut Tuhan, nggak mau jadi orang Kristen. Kenapa? Soalnya jadi orang Kristen itu hidupnya menderita, susah. Saya pikir salah kamu. Itu bukan karena kamu orang Kristen, itu karena kamu manusia. Nah, kalau kamu misalkan jadi meja, nah kamu tidak akan menderita. Jadi yang namanya manusia itu pasti mengalami penderitaan, bukan karena kamu orang Kristen, saya orang Kristen, makanya saya itu menderita di dalam dunia, bukan. Itu adalah suatu hal yang universal yang semua orang bisa alami, bukan suatu kekhususan begitu ya. Saya yang paling menderita. Nah, itu bukan. Nah, ini juga bukan hanya hal yang universal, tapi ini juga salah satu tantangan yang banyak. Penderitaan itu salah satu pertanyaan yang banyak diberikan kepada orang Kristen ya. Kayak, kenapa kok bisa menderita? Kan katanya Tuhan itu baik, katanya Tuhan itu penuh kasih. Nah, saudara misalkan contohnya, ini salah satu kutipan yang saya ambil ya dari ada salah seorang profesor dari Central Baptist Seminary, Don Carson namanya ya. Dia bilang begini, kalau kamu hidup cukup lama, itu maka kamu akan menderita. Kalau kamu mau menderita, maka yang perlu kamu lakukan cuma hiduplah cukup lama. Nah, terus dia bilang gini, kamu mungkin dalam hidup tuh bisa relatif ya hidupnya lumayan seneng lah, nggak menderita-menderita amat. Tapi lama-lama mesin kita tuh rusak, tubuh kita maksudnya ya, gigi kita lepas, terus mungkin apa tadi? Oh, terus rambut kita lepas atau pikiran kita begitu ya yang lepas maksudnya ya, yang pikun-pikun maksudnya pelupa atau tiga-tiganya bisa langsung terjadi dalam hidup kita. Terus dia bilang kalau kita hidup cukup lama, maka kita akan berduka karena kehilangan. Kalau kita hidup tidak cukup lama, maka orang lain yang akan berduka karena kita yang meninggalkan mereka. Nah, jadi Don Carson ini mau mengatakan sama seperti yang tadi saya katakan bahwa penderitaan itu ada di dalam kehidupan, itu bagian di dalam kehidupan manusia setelah manusia jatuh di dalam dosa. Nah, saudara ada seorang pengkhotbah yang kita mungkin namanya sangat kenal ya, namanya Billy Graham. Nah, Bapak Billy Graham ini adalah seorang pengkhotbah yang sangat populer di Amerika. Kalau di Indonesia itu kita mungkin punya Pendeta Stephen Tong misalnya ya, atau kalau di Hosana kita punya penginjil Karmia. Nah, ini Billy Graham itu luar biasanya sampai katanya ya, dia itu berkhotbah kepada lebih dari 215 juta orang selama hidupnya. Terus dia punya KKR tuh 400 KKR dia itu mengadakan. Itu di luar khotbah mingguan ya. KKR-nya tuh di luar. Jadi dia berkhotbah itu ratusan gitu ya. Terus waktu disurvei ke penduduk Amerika yang jumlahnya 350 juta orang, itu katanya orang yang satu dari 6 orang itu pernah mendengar khotbah Billy Graham. Atau paling gampangnya gini, semua orang di Pulau Jawa, mulai dari Jawa Timur, Jawa Barat, Jakarta, sampai yang kecil-kecilnya di kampung-kampung, seluruh orang di Pulau Jawa itu pernah dengar khotbah Billy Graham. Nah itu, seterkenal itu si Billy Graham. Nah tapi ada temennya ternyata yang kurang terkenal. Nah ini namanya Charles Templeton. Si Charles Templeton ini pernah melayani bersama dengan Billy Graham waktu penginjilan di Eropa. Dia juga sama-sama berkhotbah di sebuah KKR. Salah seorang rektor itu bilang begini,
Charles Templeton itu khotbahnya lebih bagus dari Billy Graham. Dia pasti lebih terkenal. Pasti orang itu lebih suka sama dia daripada Billy Graham. Nah, tapi kok namanya tidak pernah kita dengar sekarang, atau jarang lah ya. Si Charles Templeton ini pada waktu dia menempuh studi, jadi setelah dia pelayanan ke Eropa itu dia masuk ke sekolah teologi, Princeton Theology itu. Terus dia meninggalkan iman ya karena banyak pergolakan di sekolah itu. Terus juga ada pengajaran-pengajaran yang dia sendiri akhirnya meragukan imannya. Nah, dia menuliskan satu buku itu berjudul Farewell to God, Selamat Tinggal Tuhan gitu ya. Nah, di dalam bukunya ini dia menuliskan salah satu ya, bukan satu-satunya. Salah satu alasan kenapa si Templeton ini meninggalkan iman kekristenannya. Yaitu dia bilang gini, bagaimana mungkin ada Tuhan di sana, yaitu di Afrika, waktu itu dia pelayanan ke Afrika, ketika ada kelaparan dan penderitaan. Terus dia bilang, mereka, yaitu orang-orang Afrika itu hanya butuh hujan, tapi Tuhan tidak ada di sana. Jadi dia meninggalkan, mempertanyakan imannya. Salah satu penyebabnya adalah karena pergumulan tentang penderitaan. Karena dia tidak menerima bagaimana mungkin di dalam dunia yang Allah itu berkuasa, Allah itu begitu baik dan Allah itu begitu mengasihi, tapi masih ada orang menderita, bisa kelaparan, bisa punya penyakit, terus bisa meninggal. Nah dia nggak terima itu. Dan dia meninggalkan iman. Nah jadi saudara, pergumulan tentang penderitaan ini bukan hanya milik kita pribadi ya. Semua orang itu juga mengalami, bahkan itu bisa menggoyahkan iman seseorang. Jadi ini sesuatu yang sangat serius yang memang kita perlu renungkan. Nah, tapi yang juga boleh jadi catatan saya, yang juga boleh jadi catatan kita bersama, adalah penderitaan itu, walaupun dia bisa menggoyangkan iman seseorang, walaupun dia itu bisa membuat orang meninggalkan Tuhan, tapi kita juga harus ingat bahwa ada sisi lain dari penderitaan, yaitu penderitaan itu bisa membawa orang datang kepada Tuhan. Betul ya? Bapak Ibu pernah mendengar cerita, saya tadinya nggak kenal Tuhan, saya nggak suka ke gereja, tapi begitu saya ditabrak mobil jatuh dari apartemen misalnya, waduh kok nggak meninggal ya. Terus dia menemukan Tuhan di sana begitu ya. Jadi penderitaan itu entah kenapa itu seperti dua koin, mata sisi ada dua gitu ya. Yang satu itu orang tuh bisa ninggalin Tuhan karena penderitaan loh. Tapi satu sisi orang itu kok bisa ya? Gara-gara penderitaan itu dia bisa punya iman. Bahkan kalaupun dia punya iman tuh dengan tulus gitu ya. Kalau misal waktu sebelum menderita gitu ya, dia mungkin beriman karena oh ya dia hidupnya berkecukupan, keluarganya baik, anak-anaknya baik begitu ya. Jadi iman dia dilandaskan dengan berkat-berkat Tuhan. Nah setelah dia punya penderitaan, terus seakan-akan sepertinya Tuhan itu ambil sesuatu yang dia suka, terus dia masih bertahan, tiba-tiba dia mempunyai pengenalan yang Tuhan itu lebih dalam daripada waktu dia punya berkat-berkat itu. Nah, jadi maka benar satu istilah yang dipakai oleh si Timothy Keller ya, saya mengambil bahwa penderitaan itu bisa menjadi sebuah perapian. Nah, perapian itu saudara, itu bisa dipakai dengan dua cara ya. Perapian itu bisa menghanguskan, menghancurkan ya, meluluhlantahkan sesuatu. Nah, tapi waktu dibilang di 1 Petrus itu, dibilang begini, bergembiralah akan hal itu, yaitu maksudnya penderitaan, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan, maksud semuanya itu adalah membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Jadi apa tugas api di dalam 1 Petrus ini, Bapak Ibu? Memurnikan apa? Memurnikan iman. Kalau di dalam sini memurnikan emas ya. Jadi emas, iman itu diumpamakan seperti emas. Jadi emas itu saudara, kalau memang kita nggak punya toko emas sih. Jadi kalau kita masukin emas ke perapian, emas itu nggak akan hancur. Yang hancur itu apa? Lapisan luar yang kotor-kotornya. Nah itu yang terbakar, itu yang hancur lebur oleh api. Setelah dibakar, setelah hancur, kotorannya sisanya apa? Emas yang murni. Jadi Timothy Keller tuh bilang, penderitaan itu bisa berfungsi tuh kayak perapian. Kamu tuh punya sesuatu yang kotor di dalam hidup kamu.
kamu punya sesuatu yang perlu dipertajam, yang perlu dibersihkan oleh Tuhan, dan Tuhan itu taruh kamu di dalam lewat penderitaan itu dan menghancurkan yang kotor-kotornya itu. Tapi iman kamu itu tetap nggak hancur. Yang hancur apa? Kotorannya, dosanya, salahnya. Nah, itu penderitaan bisa berfungsi sebagai perapian bagi jiwa kita. Jadi saudara, kita bersyukur kalau misalkan memang Tuhan itu memakai penderitaan di dalam kehidupan kita. Ada tujuan-tujuan yang Dia mau capai di dalam hidup kita. Iman kita diuji lewat penderitaan. Nah, jadi saudara, ketika kita belajar tentang penderitaan pada hari ini, saya ingin mengajak kita untuk belajarnya berpikir begitu ya, begini. Saya ini akan atau sedang menghadapi penderitaan, kira-kira apa yang saya butuhkan supaya yang copot, yang terbakar itu yang kotornya. Supaya waktu saya menderita atau saya tahu ada orang menderita, saya bisa menguatkan dia sehingga yang terbakar itu yang kotorannya, bukan imannya. Nah, itulah kenapa kita perlu belajar pada hari ini. Nah, ada dua buku yang mau saya rekomendasikan kepada kita pada hari ini. Ini dulu ya. Nah, hari ini kita mau belajar tentang 4 pilar teologi mengenai penderitaannya. Apa-apa saja yang Alkitab katakan kepada kita tentang penderitaan yang bisa menolong kita untuk mengerti setidaknya ya minimal tahu penderitaan itu punya tujuan di dalam hidup kita. Kemudian nanti di sesi yang kedua yaitu tanggal 24 kita akan belajar tentang bagaimana menghadapi penderitaan sebagai orang percaya. Nah, saudara, ini dua buku yang mau saya rekomendasikan. Yang pertama itu dari Timothy Keller, Berjalan dengan Allah Melewati Penderitaan dan Kesakitan. Nah, ini buku yang sangat baik, yang juga banyak menolong saya ya dalam persiapan hari ini. Timothy Keller tuh bahasnya mungkin lebih filosofis, terus bahasanya mungkin lebih berat gitu, tapi dia kasih penjelasannya sangat baik. Perlunya dibacanya pelan-pelan sekali, supaya bisa mengerti kalimat-kalimatnya. Tapi dia memberikan pengertian yang mendalam ya tentang penderitaan, kenapa ada penderitaan, terus pandangan-pandangan orang tentang penderitaan, terus nanti terakhir dia akan bawa juga untuk melihat bagaimana sih menghadapi penderitaan. Nah, ini Timothy Keller. Nah, kalau ada versi lebih mudahnya atau ya memang serupa tapi tak sama ya, tentang penderitaan juga dari Paul David Tripp. Nah, ini lebih ke arah devosional gitu. Kalau Bapak Ibu ingin satu buku yang boleh menolong kita di dalam penderitaan, bahasanya menyentuh hati, menyentuh kalbu begitu ya. Nah, ini buku yang baik, Suffering. Nah, saya ibaratkan begini, kalau si Timothy Keller ini, kalau kita baca bukunya, itu seperti seorang teman yang kalau kita bertanya, dia bisa kasih pemikiran-pemikiran yang logis di dalam penderitaan kita. Kenapa sih begini, kenapa begitu? Nah, Timothy Keller tuh bisa jelasin tuh, karena begini, begini, begini gitu. Oh, jadi kita kayak, oh gitu. Nah, tapi kalau kita butuh kayak, saya butuh teman untuk didengarkan, saya butuh teman untuk ditemani aja di dalam penderitaan, seperti teman yang mengayomi saya. Nah, berarti Bapak Ibu bacanya buku yang Suffering, Paul David Tripp. Tapi saya rekomendasi tolong baca dua-duanya ya, supaya tidak berat sebelah. Jadi iman, pengetahuan itu semua berjalan bersamaan ya dalam waktu kita menghadapi penderitaan. Nah, saudara, sebelum saya masuk ke dalam 4 pilar teologi yang tentang penderitaan, saya mau membahas secara sedikit bagaimana orang-orang di dalam dunia ini sepanjang segala abad dan masa itu berusaha untuk menjelaskan penderitaan dengan caranya masing-masing, dengan pemikirannya masing-masing, filosofinya masing-masing gitu ya. Nah, ini menunjukkan juga kepada kita memang penderitaan itu bagian penting dari hidup. Jadi bukan orang Kristen aja yang bergumul, orang lain pun juga bergumul. Nah, tapi di dalam pembahasan, begini saudara, kita perlu tahu bahwa pembahasan hari ini bukan untuk memberikan semua penjelasan tentang penderitaan sehingga kita tidak lagi ada pertanyaan apapun tentang penderitaan, bukan ya. Jadi saya hari ini bukan memberikan unbeatable explanation, penjelasan yang tidak bisa didebat, penjelasan yang tidak bisa dipertanyakan, semua tertutup, semua terjelas di dalam penjelasan saya gitu, bukan. Tapi saya mau memberikan better explanation, bagaimana Alkitab itu memberikan penjelasan yang lebih baik kepada kita, yang lebih menolong kita bertumbuh di dalam iman pada waktu menghadapi penderitaan. Jadi tidak ada penjelasan apapun ya
di dalam dunia ini yang bisa secara utuh semua-muanya menjelaskan tentang penderitaan utuh sampai kita itu nggak ada pertanyaan lagi. Kenapa? Karena justru disitulah letak iman kita. Ya, iman itu kan ada dua aspek ya. Ada pengetahuan, ada ketidaktahuan. Nah, di mana letak imannya? Dua-duanya. Waktu kita tahu, maka kita bisa beriman. Tapi waktu kita tidak tahu, di situ kita juga bisa beriman. Nah, contohnya begini, saudara. Misalnya, Pak Hussein. Pak Hussein itu misalnya mau apa ya? Mau buka usaha baru gitu. Dia mau bikin hotel di Dago gitu, misalnya. Amin. Nah, terus Pak Hussein itu kemudian Tuhan itu bilang kepada Pak Hussein ini, Hussein, maaf ya Pak. Hussein, ini saya kasih kamu plan 5 tahun ke depan ya. Jadi nanti di tahun pertama kamu itu akan susah payah keringet darah gitu ya. Untuk apa? Untuk kumpulin orang-orang yang akan mendukung kamu. Kamu akan rapat dari pagi sampai malam dari bulan Januari sampai Desember. Terus nanti di tahun kedua kamu juga masih susah. Ngapain? Ngumpulin modal itu sampai setengah mati. Tapi kamu jangan takut. Nanti di tahun ketiga itu di bulan kira-kira bulan Maret sampai bulan April itu nanti usaha kamu akan mulai lancar. Pendapatan income itu mulai naik bersih gitu income. Nanti bulan kelima hotel kamu full book. Kamu jadi orang kaya, juragan di Bandung gitu. Nah, jadi kalau Tuhan itu kasih semua master plan dia misalnya kepada kita ya, ini hidup kamu 40 tahun ke depan nih sesuai jamnya ya dari jam, bulan, tahun, hari begitu ya. Semua sudah ada di depan kita, maka kita tidak perlu lagi beriman, Saudara. Kenapa? Ya orang memang kita udah tahu ya apa yang perlu diimani gitu. Justru di dalam ketidaktahuan kita, di dalam pertanyaan kita, disitulah letak iman kita. Ya. Di dalam ketidaktahuan kita, di dalam pertanyaan kita yang kadang tidak bisa terjawab, itu letak iman. Nah, saudara, mari kita melihat pertama pandangan-pandangan apa dari dunia sekuler yang bukan Kristen tentang penderitaan, menjelaskan penderitaan. Nah, saya cuma angkat 3 aja ya. Pandangan kan pasti banyak ya sepanjang sejarah. Tapi ada 3 yang cukup terkenal. Yang pertama itu ada pandangan stoicisme atau disebut juga budaya Stoa gitu ya. Nah, Stoa ini pertama kali dicetuskan oleh Zeno namanya. Nah, Pak Zeno ini suka berkhotbah itu di tempat yang berpilar. Nah, tempat yang berpilar ini namanya Stoa Pikile. Nah, itulah kenapa kemudian dinamakan dengan budaya Stoa gitu ya, karena dia khotbahnya di Stoa Pikile. Nah, menurut orang-orang Stoa, nah kalau kita pernah mendengar perkataan seperti don't let anything get you down. Jangan biarkan apapun membuat kamu hancur, membuat kamu jatuh gitu ya. Atau kita pernah bilang, kita tidak bisa mengontrol apa yang terjadi di dalam hidup kita. Maka yang bisa kita kontrol ada respons kita. Nah, itu sedikit banyak terpengaruhi oleh budaya stoicisme ini, budaya stoa ini. Nah, di dalam budaya stoa itu mereka percaya bahwa alam semesta itu ada yang mengatur. Nah, benar ya, mirip ya sama kita ya. Benar yang kita percaya ya, alam semesta itu diatur oleh Allah. Ya. Nah, mereka juga percaya alam semesta itu ada yang mengatur. Yang mengatur itu adalah sebuah kekuatan. Nah, bedanya di sini. Yang mengatur adalah sebuah kekuatan yang tidak berpribadi. Kalau kita kan Allah itu berpribadi ya. Berpribadi itu punya kehendak, punya perasaan, punya pikiran gitu ya. Dan ada pertimbangan-pertimbangan di dalam kepribadian Allah. Nah, kalau orang Stoa itu percayanya dunia ini dikendalikan oleh sebuah kekuatan yang tidak ada kepribadiannya. Jadi nggak ada pertimbangan-pertimbangan logis di dalamnya, pertimbangan-pertimbangan yang ada tujuannya tuh nggak ada. Jadi gimana? Ya udah, pokoknya hidup itu jalan aja. Udah ada yang ngatur, semua fix gitu ya, nggak bisa diganggu gugat. Nah, itulah kemudian muncul yang namanya takdir, fate. Hidup kita itu digariskan oleh takdir. Tidak ada yang bisa merubah takdir. Misalnya, ini sudah takdir saya. Kalau misal siang itu saya ketabrak mobil, misal gitu ya. Maka karena saya nggak bisa mengendalikan saya ditabrak mobil, ya udah yang bisa saya kendalikan adalah emosi saya, respon saya. Nah, jadi orang-orang di budaya Stoa itu percaya penderitaan itu juga terjadi karena takdir. Mau kita ngapain, gimana pun, pokoknya kita nggak bisa menghindar dah dari takdir. Kalau Tuhan itu sudah, kalau Tuhan, sorry, mereka nggak percaya Tuhan. Kalau si fate itu, takdir itu sudah menyuratkan kamu itu menderita nanti, kamu mengalami kejahatan, kamu mengalami ketidakadilan.
ya udah mau gimana lagi, kita terima-terima aja, nggak ada yang bisa kita lakukan. Terus jadi cara menghindarinya gimana dong supaya kita tidak terlalu menderita. Nah kalau penderitaan nggak bisa dihindari kan berarti yang bisa adalah dikurangi lah ya supaya nggak sakit-sakit amat. Jadi dia bilang gini, yang bikin kita menderita itu adalah emosi kita yang berlebihan. Kenapa? Waktu kita ditinggal pergi sama orang. Nah sebenarnya kan itu kan takdir ya. Ya kalau memang takdirnya dia meninggal. Jadi kita nggak bisa ini kan mengganggu takdir. Yang bisa kita lakukan adalah kamu jangan baperan, jangan terlalu sedih, jangan terlalu seperti orang menderita begitu ya. Jadi hidup itu lempeng-lempeng aja. Ya, jangan terlalu senang juga kalau dapat sesuatu. Jadi orang-orang di budaya Stoa ini bilang emosi itu sesuatu yang kurang penting. Yang penting itu rasio. Nah, kalau hidup kita itu disetirnya oleh rasio, oleh pikiran, maka kita punya less suffering gitu. Menderitanya kurang. Nah, jadi orang tua bilang makanya dia bilang don't let anything get you down gitu ya. Jadi hidup jangan terlalu suka, jangan terlalu senang, jangan terlalu sedih. Semua tuh jalanin kita lempeng aja. Kita pakai di akal aja. Kalau orang menderita kan pasti takdir. Ya kan udah tahu pasti meninggal. Terus kalau misalkan kita mengalami sakit, sakit parah, ya kan udah tahu orang bisa sakit. Ya jangan terlalu sedih lah gitu. Nah, jadi pemikiran mereka gitu. Semua terjadi karena takdir. Yang kedua, saudara, dari ada pandangan namanya hedonisme. Nah, ini mungkin yang lebih terkenal ya. Pandangan hedonisme ini ada dua pandangan yang mirip-mirip sebenarnya. Jadi intinya adalah si orang hedonisme ini tujuan tertinggi dari hidup adalah mencari kebahagiaan. Apa yang membuat saya senang, membuat saya nyaman, membuat saya bahagia, itu yang saya kejar di dalam hidup saya. Dan menghindari kesakitan, menghindari penderitaan sebisa mungkin. Jadi tujuan hidup tertinggi adalah kebahagiaan. Apa sih yang bikin kita bahagia, Bapak Ibu? Makan. Waduh, karena saya bahagia dari makan, maka saya makan sebanyak-banyaknya. Babi, kambing, sate ayam. Bahkan dalam satu kali makan saya bisa makan semuanya. Karena apa? Karena ini yang bikin saya bahagia gitu ya. Saya hidup untuk mengejar kebahagiaan. Terus mabuk minum anggur. Wah, kalau minum anggur, minum wine, aduh melayang rasanya nyaman sekali. Makanya ini minum sebanyak-banyaknya gitu ya. Terus juga misalkan seks gitu ya. Wah, seks itu kan mendatangkan kebahagiaan gitu ya. Jadi ayo kita sorry dalam tanda kutip melacur, berpesta pora begitu. Nah, jadi dalam orang-orang Yunani ini kalau di film-film itu mereka orang-orang yang suka pergi ke pesta-pesta, makan secara sembarangan, banyak semua mereka makan, minum sembarangan, melacur di kuil-kuil. Nah, itu orang-orang hedonisme ya. Tapi downside-nya apa? Ya hidupnya pendek ya. Nah gimana hidupnya nggak pendek? Makannya sembarangan, minum sembarangan, terus kena penyakit seksual begitu ya. Nah, jadi ini kan yang tradisional tadi ya, yang sembarangan makan, sembarangan minum gitu. Terus orang-orang tuh kemudian mengembangkan pikiran begini, waduh ini senengnya di depan nih, belakang-belakangnya kok gue menderita banget kayaknya kalau begini. Akhirnya muncullah hedonisme yang kedua, yaitu hedonisme yang disebut etis, yang dipopulerkan oleh seorang filsuf itu bernama Epikuros. Nah, dia bilang begini, kita itu hidup di dunia bukan cari kebahagiaan yang maksimal, tapi optimal. Nah, bedanya gimana? Maksimal sama optimal. Kalau maksimal itu kita sebanyak-banyaknya, yang membuat kita bahagia itu kita telan, kita ambil. Tapi kalau optimal itu begini, walaupun sedikit, yang penting itu membawa kebahagiaan tertinggi buat saya. Jadi kalaupun makan, saya tuh makan gak kayak orang rakus, gak makan seminggu begitu. Tapi saya makan itu dengan nikmat, dengan nyaman, secukupnya. Tapi makannya harus yang bintang 5. Kalau saya makannya di pinggiran, ketoprak begitu ya, sayang kebahagiaan saya ya. Saya makannya harus di yang bintang 5. Makannya steak juga harus yang terbaik. Karena itulah yang membawa kebahagiaan tertinggi buat saya. Kalau minum anggur gitu, minum anggur jangan banyak-banyak, secukupnya. Tapi anggurnya harus yang terbaik, yang difermentasi puluhan tahun, harganya mahal. Supaya apa? Supaya walaupun saya minum sedikit, waduh, tapi ciamik kebahagiaannya tertinggi gitu ya. Terus kalau soal seks, ya yang penting nafsu saya bisa dikeluarkan, hidup itu bisa enak tanpa yang mikirkan hal yang aneh-aneh, ya oke lah.
nggak apa-apa sekali dua kali mungkin jajan di sembarang tempat. Jadi mereka tuh lebih etis, lebih berkelas gitu ya, nggak sembarangan makan, sembarangan minum, tapi berkelas dalam hidupnya. Nah, walaupun dua kelompok golongan orang ini berbeda caranya, tapi pemikirannya tetap sama, tetap satu, yaitu yang tadi saya bilang, kebahagiaan itu adalah suatu hal yang tertinggi yang harus dikejar di dalam hidup. Jadi penderitaan itu adalah sesuatu yang harus disingkirkan sejauh-jauhnya. Jangan sampai kita menderita. Apapun yang terjadi, pokoknya kalau bisa nih, kita harus bahagia. Penderitaan itu sia-sia, nggak ada tujuannya, nggak ada pembelajaran dari penderitaan. Ibaratnya kayak kita mau pergi di suatu tempat lagi buru-buru, penderitaan itu kayak polisi tidur gitu ya, yang membuat kita harus ngerem, jadi memperlambat hidup kita, jadi nyampe tempat tujuan, nyampe kebahagiaannya lebih lambat. Nah, penderitaan itu nggak ada gunanya. Nah, waktu pada zaman Paulus tuh orang-orang ada yang dipengaruhi oleh budaya hedonisme ini. Nah, misalnya di dalam 1 Korintus 15 ayat 32, itu Paulus menjelaskan tentang pentingnya kebangkitan orang mati. Dia bilang, Yesus Kristus itu bangkit katanya. Kalau dia tidak bangkit dan tidak ada kebangkitan orang mati, si Paulus bilang, maka benarlah mereka yang berkata, marilah kita makan, minum, berpesta pora, sebab besok kita mati. Nah, ini budaya orang hedonisme ya, YOLO. You only live once. Kamu hidup cuma sekali. Ayo makan sekarang, minum sekarang. Soalnya besok udah mati. Gak perlu pikirin apa yang akan datang. Jangan sampai hidup itu di dalam penderitaan. Jangan sampai hidup itu di dalam kesakitan. Harus kita hindari begitu ya. Nah, saudara, kalau sedihnya ada orang-orang Kristen juga yang kadang merasa sama begitu ya, bahwa penderitaan itu sesuatu yang harus dihindari. Nggak boleh ada dalam kehidupan kita. Jadi di dalam mereka merasa penderitaan itu sangat menyakitkan. Tuhan kok kenapa ya kasih saya penderitaan? Jadi akhirnya dikembangkanlah misalkan ada teologi-teologi kemakmuran. Tuhan itu suka dengan kita, makanya dia mau memberikan seluruh berkat. Makanya dia pingin kita itu makmur, pingin kita itu kaya, pingin kita itu sehat, pingin kita naik mobilnya itu Velfire gitu ya. Bukan cuma Innova, bukan cuma Avanza gitu. Nah, jadi kalau saya naiknya Avanza, Innova bagaimana? Nah, berarti ada dosa yang kamu perbuat sehingga Tuhan itu nggak memberikan kamu kemakmuran, nggak memberikan kamu kekayaan, nggak memberikan kamu kebahagiaan gitu. Kalau kamu menderita, berarti ada yang salah di dalam hidup iman kamu. Nah, saya sedih sekali kalau misalkan kita mendengar pengajaran-pengajaran yang demikian. Karena kenapa? Di dalam Alkitab pun, Alkitab bilang bahwa penderitaan itu adalah bagian hidup dari semua orang ketika dunia itu sudah jatuh di dalam dosa. Dan di dalam penderitaan itu, Tuhan bilang pasti ada tujuan yang ingin dicapai. Nah, saudara, pandangan ketiga yang juga mungkin lumayan banyak dianut itu adalah pandangan zaman New Age. Nah, ini pada abad ke-20 ya mulainya, banyak dipengaruhi oleh tradisi mistis dari timur dan juga orang-orang Buddhis gitu ya. Jadi menurut pandangan New Age ini, orang itu bisa menderita karena apa sih? Karena kita itu punya keinginan. Karena kita itu tidak puas dengan hidup kita. Benar gak? Benar ya, Bapak Ibu? Kita nih, saya lihat, saya ini nggak puas dengan hidup saya nih. Kalau makan cuma nasi sama tempe goreng. Saya lihat teman saya ini makannya steak. Nah, makanya kita berusaha sekeras-kerasnya supaya apa? Supaya saya menginginkan, saya seperti standar orang itu ya, menginginkan standar orang itu. Karena apa? Punya ketidakpuasan. Jadi saya kerja keras sampai kadang sakit-sakitan. Jadi menderita ya. Menderitanya dari mana munculnya? Awalnya dari ketidakpuasan hidup. Karena saya itu pengen hidupnya lebih baik daripada sekarang. Saya itu pengen hidupnya lebih makmur dari sekarang, lebih kaya dari sekarang, lebih sehat dari sekarang. Nah, jadi karena punya keinginan, makanya kita menderita. Nah, ini dipengaruhi juga oleh budaya Stoa ya. Kalau seandainya kita nggak punya keinginan, maka tidak mungkin kita menderita. Kalau kita nggak punya keinginan kan, ya kita jalanin aja hidup kita ya. Mau makan tempe ya bersyukur, mau makan ayam goreng bersyukur, nasi kecap bersyukur, nasi sambal juga bersyukur ya. Nggak punya keinginan di dalam hidup. Nah, jadi kata orang-orang dengan budaya New Age ini bilang, bagaimana cara kamu mengatasi penderitaan? Caranya cuma satu, singkirkan semua keinginan di dalam kehidupan. Jangan mencintai sesuatu terlalu erat, mengasihi sesuatu terlalu erat, menginginkan sesuatu terlalu banyak, terlalu menggenggam terlalu kencang. Nah, itu nanti sumber
penderitaan. Dia bilang, jangan menginginkan sesuatu apapun. Jadi kita disuruh untuk menginginkan, tidak menginginkan apapun. Jadi gimana ya maksudnya? Jadi kita diminta untuk supaya kita itu jangan menginginkan sesuatu apapun. Nah, gimana tuh ceritanya? Nah, saudara, ini adalah cara-cara ya, bagaimana orang-orang sepanjang zaman, panjang abad berusaha menjelaskan penderitaan dengan caranya masing-masing ya. Dan kita tahu bahwa penderitaan di dalam Alkitab itu berbeda pandangannya dengan apa yang tadi kita sudah dengarkan, yang tadi kita sudah pelajari. Kalau ada satu kalimat yang bisa merangkum penderitaan di dalam kekristenan, maka saya mau ambil kata-katanya R.C. Sproul ya, dibilang gini, suffering, penderitaan bagi orang Kristen itu tidak pernah menjadi latihan di dalam kesia-siaan. Nah, jadi menarik ya, R.C. Sproul bilang penderitaan itu adalah latihan, yang kedua penderitaan itu adalah tidak pernah sia-sia. Nah, ini cukup merangkumkan. Jadi sekarang kita sudah boleh pulang. Oh jangan ya, belum juga masuk materinya sudah disuruh pulang. Nah, saudara, hari ini kita mau belajar 4 pilar teologi. Jadi bagaimana pandangan Alkitab itu ya tentang penderitaan yang harus saya tahu, yang bisa mempersiapkan saya di dalam menghadapi pertanyaan-pertanyaan hidup ya. Minimal kita punya landasan teologis gitu. Nah, ada 4 pilar besar yang memang mungkin ada lebih banyak, tapi saya rasa 4 pilar ini yang paling utama, yang perlu kita tahu terlebih dahulu. Nah, saudara, 4 pilar ini fungsinya itu seperti kursi begini ya. Aduh, ini terlalu berat. Nah, kursi itu kan kakinya 4. Nah, 4-empatnya itu harus bekerja sama-sama ya. Jadi nggak bisa kemudian yang satu lebih pendek dari yang lain, yang satu lebih letoy daripada yang lain. Nah, itu jadi kursinya nggak bisa menanggung beban, nggak kuat. Jadi bagaimana kursi itu bisa bekerja sebagaimana mestinya, empat-empatnya itu harus bekerja sama kuat, sama-sama bersamaan gitu ya, dalam waktu yang sama. Nah sama, waktu kita belajar tentang 4 pilar ini, empat-empatnya ini diharapkan ya saudara, kita pegangnya bersamaan. Jangan melihat hanya dari satu kaki aja, melihat dari 2 kaki aja, jatuh kita. Nah, empat-empatnya ini menolong kita. Semoga waktu kita mengalami penderitaan atau kita sedang sekarang dalam penderitaan, nah ini bisa memberikan kita kekuatan untuk menjalani kehidupan kita. Nah, 4 pilar itu apa, saudara? Nah, ini dia. Yang pertama kita akan melihat dari penciptaan dan kejatuhan. Yang kedua itu ada harapan hari depan yang akan menolong kita juga dalam penderitaan. Yang ketiga itu ada misteri kedaulatan Allah. Dan yang keempat ada Allah yang turut menderita. Nah, saudara, saya meminjam kursi ini, kursi. Nah, ini ya, kursi yang sering disebut-sebut sama penginjil Karmia. Ada yang mau menjelaskan kepada saya 4 kursi ini artinya apa? Waduh, lupa Bu. Kasihan. Nah, ini adalah 4 garis besar ya gambaran Alkitab. Kalau kita biasa kenalnya penciptaan, kejatuhan, penebusan, pemuliaan. Nah, ini diringkaskan dengan lebih sederhana. Bahwa awalnya itu semua diciptakan Allah baik, kemudian ada jatuh dalam dosa menjadi jahat, kemudian ada pembaruan itu di dalam penebusan Kristus, dan nanti sempurnanya adalah ketika Tuhan itu datang kembali kedua kalinya. Nah, saudara, kita melihat bahwa di dalam rancangan Allah yang mula-mula, dan kita percayai sama-sama ya, kita itu duduknya di sini ya. Rancangan Allah mula-mula adalah baik. Waktu Allah menciptakan segala sesuatu, dia itu selalu kasih evaluasi. Tuhan menciptakan ini baik gitu. Evaluasinya A. Nah, selesai dia menciptakan manusia, dia memberikan evaluasi penutup. Semuanya sangat baik. Nah, saudara, tidak mungkin kemudian ada kejahatan di dalamnya, lalu Tuhan bilang, ini baik, ada kejahatan. Enggak, Tuhan kita tidak mungkin memandang kejahatan itu dengan baik. Maka yang bisa kita simpulkan adalah pada waktu awal mula penciptaan, itu tidak ada namanya kesakitan, penderitaan, kejahatan, sakit hati, kehancuran, kerusakan relasi itu enggak ada begitu ya. Jadi kejahatan, penderitaan itu bukan bagian dari rancangan originalnya Allah. Jadi nggak bisa kita berkata Allah yang menciptakan kejahatan. Oh enggak. Di dalam dunia yang Allah mula-mula katakan baik. Dia bilang tidak ada kejahatan.
Jadi waktu kita datang ke ibadah duka ya Bapak Ibu, ada satu kalimat yang kadang tuh sering kita dengar berulang-ulang. Bilang gini, di dalam hidup itu tidak ada hal yang pasti. Tuh ya. Dalam hidup ini tidak ada hal yang pasti, saudara-saudara. Yang pasti adalah kematian. Nah itu biasanya di ibadah duka gitu ya. Jadi kita seakan dipaksa menerima bahwa kematian itu hal yang memang sepantasnya, selayaknya ada di dalam dunia ini. Nah saudara, di dalam dunia mula-mula Allah, kematian itu tidak ada. Jadi kematian itu bukan sesuatu yang sebenarnya sepantasnya ada di dalam dunia yang sempurna. Benar ya? Ini kita samakan dulu. Jadi kematian itu bukan bagian dari ciptaan orisinil Allah. Jadi sebenarnya waktu kita itu berduka sekali ketika kita kehilangan keluarga. Waktu kita mengerang gitu ya, mempertanyakan kenapa ini kok harus dipanggil oleh Tuhan begitu ya. Nah, sebenarnya tangisan kita itu bisa menjadi seakan-akan alarm buat jiwa kita untuk menyadarkan, oh ini kamu ada yang salah loh kayaknya. Kayaknya saya nggak diciptakan untuk mengalami keterpisahan ini. Kayaknya saya nggak diciptakan untuk mengalami penderitaan ini, kesakitan ini. Saya nggak diciptakan untuk kefanaan. Dan memang itu yang Tuhan bilang. Kita itu diciptakan untuk sesuatu yang kekal. Ya. Jadi penderitaan itu bisa menjadi alarm yang membangunkan kita. Kok sepertinya ada yang salah ya dengan dunia ini. Kayaknya bukan begini harusnya. Kayaknya bukan begini kebaikan yang Allah rancangkan. Dari mana kemudian dosa itu masuk, saudara ya? Nah, kita melihat setelah di Kejadian 1-2, yang kita sepertinya, semua surga, semuanya indah gitu. Lalu tiba-tiba setelah Kejadian 3, mulai di Kejadian 4 itu ada dosa-dosa, ada hal-hal yang sepertinya kok jahat sekali terjadi. Dimulai dengan pembunuhan. Kain tuh punya pikiran untuk membunuh adiknya. Terus Adam dan Hawa itu bisa punya pikiran untuk saling menyalahkan. Terus di dalam Kejadian pasal yang keempat juga setelah pembunuhan itu ada Lamek. Lamek ini keturunan Kain ya. Jadi dia orang pertama yang punya istri dua. Nah, kemudian dia itu dikatakan membunuh orang karena orang itu melukai dia. Nah, saudara setelah membunuh, kalau Kain itu kan setelah membunuh kan dia diem ya. Terus Tuhan itu datang kepada dia menegur dia. Nah si Lamek setelah membunuh orang, itu dia bernyanyi dengan sukacita, saudara-saudara. Dia bilang begini, wah aku tuh sudah membunuh seorang laki-laki karena ia melukai aku. Membunuh seseorang muda karena ia memukul aku sampai bengkak. Sebab Kain harus dibalaskan 7 kali lipat dan Lamek itu 70 kali lipat. Jadi waktu dia membunuh orang, Lamek itu bangga saudara ya. Dia senang sekali dia bisa menghajar orang. Dia bisa membuat orang itu meninggal. Waduh, saudara, kok serem sekali. Ada penurunan moral yang sangat drastis dari kehidupan manusia. Dan kita tahu manusia itu terus berbuat jahat. Sampai di Kejadian 6 tuh Tuhan itu sampai bilang, dia itu merasa menyesal ya menciptakan manusia. Saking manusia itu jahat sekali. Nah, apa yang ada di ambang batas antara Kejadian 1 dan Kejadian 4 ini, yaitu yang kita ketahui bersama-sama ada kisah di Kejadian 3. Nah, kita bersyukur Tuhan itu membukakan kepada kita ya, kenapa penderitaan itu munculnya dari mana, asalnya dari mana. Yaitu dari dosa yang datang. Dosa itu memutuskan relasi dengan Allah, dan kemudian Allah bilang, sekarang kamu perlu menanggung. Bagaimana rasanya untuk kamu memerintah atas diri kamu sendiri. Dan kita tahu bagaimana kalau manusia diberikan kepercayaan untuk memerintah dirinya sendiri. Kacau balau. Karena apa? Karena kita mau egois sesuai maunya saya. Nah, bukankah itu akhirnya keluar penderitaan, saudara? Kenapa ada penebangan pohon besar-besaran, kemudian jadikan rumah, jadikan apartemen? Kenapa? Karena saya mau punya tempat tinggal yang nyaman. Saya tidak peduli sama dunia, sama orang lain. Yang penting saya nyaman. Nah, itulah kondisi ketika manusia itu dibiarkan untuk memerintah sendiri di luar dari Allah. Kemudian bukan hanya secara keterpisahan dengan Allah ya. Keterpisahan juga terjadi di antara manusia dengan manusia. Adam dan Hawa itu bisa saling merusak, saling menyalahkan satu sama lain. Terus bisa ada namanya pilih kasih di antara mendidik anak. Nah itu dari mana? Dari keterpisahan dengan Allah membuat kita terpisah dengan manusia.
Dan juga kita punya keterpisahan itu dengan alam, rusaknya relasi dengan alam. Di dalam salah satu hukuman dosa, efek dosa, kutub dosa yang diberikan oleh Tuhan, yaitu di Kejadian pasal 3 ya, ayat yang ke-14 sampai 19 dikatakan tanah itu akan mengeluarkan rumput liar dan semak duri, Saudara. Nah, itu apa maksudnya rumput liar, semak duri dan rumput liar? Semak duri dan rumput liar itu kan nggak ada gunanya ya. Itu kan menyakitkan kita, membuat kita tertusuk, membuat kita terluka begitu. Tapi kenapa itu ada di situ? Nah, Tuhan bilang, kamu itu tadinya kalau sebelum manusia jatuh dalam dosa, tanah itu akan menghasilkan segala sesuatu yang baik untuk manusia dan untuk kemuliaan Allah. Ya. Tapi setelah kamu jatuh dalam dosa, tanah itu jadi terkutuk. Jadi yang keluar itu bukan hanya sesuatu yang baik, tapi sesuatu yang jahat pun bisa keluar dari ciptaan. Ada semak duri, ada rumput liar. Terus kemudian kita tahu ada tanah itu bisa retak, kemudian kita ada bencana. Nah itu saudara kita tahu timbulnya dari mana? Dari dosa dan efeknya. Jadi kita bisa bilang bahwa dosa itu membuka pintu kepada banyak penderitaan-penderitaan di seluruh ciptaan. Jadi dosa ini bukan hanya tentang saya sama Tuhan terputus gitu ya sudah. Enggak saudara. Terputusnya relasi kita dengan Tuhan itu juga berdampak kemana-mana. Jadi semua itu kena dampak dosa. Bukan hanya kita tapi juga ciptaan pun terkena dampak dosa. Nah saudara kalau kita tahu bahwa semua ciptaan itu terdampak dosa, efek dari kejatuhan itu di seluruh bumi, maka seharusnya kita itu tidak kaget dengan penderitaan. Maksudnya nggak kaget gimana? Ya memang kita sudah berdosa, dunia kita itu lama-lama menurun secara kualitas karena tidak sesuai dengan rancangan mula-mula Allah lagi. Jadi kalau ada bencana, ya itu kita nggak kaget. Kalau ada penyakit, itu kita nggak kaget. Kalau ada kesulitan, penderitaan, itu kita nggak kaget. Kenapa? Karena memang dosa itu sudah masuk ke semua aspek kehidupan di dalam dunia ini. Bukan hanya pada manusia, tapi juga kepada ciptaan dan semua maunya terdampak. Nah, terus apalagi yang harus menjadi poin kita kalau kita tahu bahwa semua itu terdampak dosa. Dan kita kalau kita pasti sudah belajar di PIK 1 ya, ada dosa kita lahir dengan natur berdosa karena dosa Adam yang pertama. Jadi semua manusia itu adalah manusia yang berdosa. Nah, Saudara, apa hukuman bagi manusia berdosa? Maut ya, murka Allah. Nah, jadi kalau kita tahu manusia itu semua lahir dengan natur berdosa, maka sebenarnya tidak ada yang namanya innocent, tidak bersalah, tidak berdosa. Suffering of the innocent. Nah, ini kan kadang yang menjadi pertanyaan kita ya, kenapa itu padahal orangnya baik loh, kok dia menderita seperti itu, kok kecelakaan meninggalnya nggak enak, kan dia orang tidak bersalah. Nah, saudara, kalau dari pilar yang pertama, dari kacamata kita yang ini, maka kita bisa melihat gini, semua orang itu lahir dengan natur berdosa. Ya. Semua orang kita lahir dengan punya natur dosa. Dan semua kita itu semua pantas dimurkai oleh Allah. Jadi tidak ada yang namanya tidak berdosa, tidak bersalah, innocent. Nah itu nggak ada. Salah satu contoh yang Tuhan Yesus bilang sendiri itu di dalam Lukas. Mari saya ajak kita untuk buka bersama-sama. Di Lukas pasal yang ke-13 ayat 1 sampai ke-5. Lukas pasal 13 ayat 1 sampai ke-5. Lukas 13 ayat 1 sampai 5. Kalau sudah menemukan, silakan barisan yang di sebelah kanan saya membacakan ayat pertama, yang sebelah kiri saya ayat yang kedua ya. Jadi yang kanan ayat pertama, kiri ayat kedua, demikian seterusnya sampai ayat yang kelima. Lukas pasal 13 ayat 1 sampai 5. Silakan. Pada waktu itu, datanglah kepada Yesus beberapa orang membawa kabar tentang orang-orang Galilea, yang darahnya dicampur Pilatus dengan darah kurban yang mereka persembahkan. Yesus berkata kepada mereka, "Sang kamu, orang-orang Galilea lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain, karena mereka mengalami penderitaan itu? Tidak.
kataku kepadamu, namun jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa dengan cara demikian. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain yang tinggal di Yerusalem? Tidak, kataku kepadamu. Namun, jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa dengan cara demikian. Nah, saudara, ini ayat yang sangat baik ya, yang diajarkan oleh Yesus sendiri. Jadi di dalam pasal 13 ayat 1 sampai 5 ini ada dua kejadian yang disinggung oleh Yesus. Yang pertama, itu jadi ada orang-orang Galilea yang sedang beribadah di Bait Allah. Kemudian datanglah Pilatus membunuh mereka dan darah mereka itu dicampurkan dengan darah persembahan, korban persembahan di Bait Allah. Wah, ini sesuatu yang sangat keji ya, sangat jahat. Kemudian yang kedua itu di ayat yang keempat ada 18 orang yang tiba-tiba itu mati ditimpa menara di dekat Siloam. Nah, kalau kita melihat dua kejadian ini, yang satu ketiban menara, yang satu terbunuh gitu ya, padahal dia nggak ngapa-ngapain, maka kita akan bertanya, oh ini kok meninggalnya begitu ya, padahal kan dia orang baik ya, kasihan ya. Nah, jadi ada orang-orang kemudian datang kepada Yesus, mereka memberitahukan sekaligus bertanya gitu ya kepada Yesus. Ini ada kejadian begini nih, orang itu lagi mempersembahkan korban, kemudian dia dibunuh, darahnya dipersembahkan di Bait Allah. Kemudian Yesus itu nggak menjawab begini, aduh kasihan bener ya, padahal mereka innocent loh, nggak bersalah loh, kok matinya begitu ya. Tapi Yesus itu jawab begini, kalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa dengan cara demikian. Loh kok kayaknya nggak nyambung nih pertanyaan saya sama jawaban Tuhan Yesus. Nah, orang-orang Yahudi pada waktu itu punya pemikiran begini, kalau kamu itu menderita, atau kamu matinya sengsara, matinya nggak enak, mati bukan dengan cara yang tenang, itu kamu itu dosanya besar. Makanya mereka punya pemikiran, orang yang waktu itu dibunuh sama Pilatus, itu pasti dosanya besar tuh. Makanya meninggalnya kejam. Orang yang mati tiba-tiba ketiban menara, itu pasti dosanya besar. Soalnya meninggalnya kok kurang enak ya, tiba-tibanya begitu. Nah, Yesus mau bilang begini, mereka itu, kamu itu tidak lebih baik daripada mereka. Jadi Tuhan nggak bilang begini, iya ya, padahal mereka sama kamu itu sama-sama orang baik loh, nggak pantas loh dapat begitu. Tapi Tuhan itu bilang kebalikannya, enggak, kamu sama mereka yang matinya begitu itu sama-sama jahatnya. Nah, beda ya pemikirannya ya. Jadi kalau mereka pikirnya Tuhan itu akan bilang mereka sama dia sama-sama baiknya. Tapi ternyata di mata Yesus dibilang kamu sama dia itu sama-sama jahatnya. Jadi harusnya bukan cuma mereka yang mati dengan cara begitu, kamu juga sebenarnya harus mati dengan cara begitu. Kalau kamu tidak bertobat. Kamu juga pantas ketiban menara, bukan cuma 18 orang. Kamu juga pantas dibunuh, darahnya dipersembahkan kepada Pilatus. Kenapa? Karena kamu orang berdosa. Memang kamu pantas mendapatkan hukuman dan murka Allah. Ya. Jadi saudara, ada Alkitab itu mengatakan dengan jelas bahwa hukuman bagi orang berdosa itu adalah murka Allah, penderitaan, kesakitan gitu ya. Dan maut, yang paling tinggi itu maut, kematian. Jadi kalau kita justru menerima sebaliknya, kita menerima kebaikan, kita menerima kesehatan, kita menerima hal-hal yang menyenangkan dari Tuhan, itu bukan karena kita lebih baik daripada mereka. Tapi itu karena anugerah Tuhan. Kita sebenarnya tidak pantas mendapat kebaikan, kita itu pantasnya dapat kejahatan, dapatnya penderitaan. Tapi Tuhan itu di dalam anugerahnya masih mau kasih sesuatu yang baik di dalam hidup kita. Nah, itu anugerah Tuhan. Jadi pertanyaan untuk kita itu sebenarnya bukan, Tuhan kenapa aku harus mengalami penderitaan ini ya? Tuhan kenapa aku harus mengalami kesakitan ini ya? Tuhan kenapa saya harus mengalami kecacatan ini ya? Pertanyaan justru sebaliknya saudara. Tuhan kenapa ya saya kok tidak menderita seperti orang itu? Padahal saya juga layak loh mendapat itu. Tuhan kenapa saya juga nggak cacat ya kayak orang itu? Padahal saya juga pantas loh mendapatkan itu. Tuhan kenapa saya nggak menderita loh seperti orang itu? Padahal saya orang berdosa, juga pantas mendapatkan itu. Tapi Tuhan masih kasih saya kebaikan, kasih saya berkat. Terima kasih Tuhan. Nah saudara, ini pemikiran yang perlu kita agak switch ya di dalam kehidupan kita. Nah ini juga
salah satu hal yang menjadi pergumulan kita bersama-sama ya, bagaimana di dalam penderitaan itu kita bukan hanya mengerang, mempertanyakan, memarah kepada Tuhan, tapi justru dibalik ya. Kita belajar melihat kebaikan-kebaikan Tuhan di dalam penderitaan. Jadi saudara, di dalam pilar yang pertama ini, kita melihat bahwa kita itu sebenarnya semua manusia berdosa yang pantas mendapatkan murka Allah. Nggak ada yang lebih baik. Saya nggak lebih baik daripada saudara, ataupun sebaliknya, saudara ya. Nah, yang kedua yang bisa menjadi penguatan kita, pilar kedua di dalam penderitaan adalah tentang ini ya, harapan hari depan. Setelah sesuatu yang jahat, Tuhan itu, rancangan Tuhan itu apa sih? Nah, di sempurnanya itu nanti maka yang Tuhan tuh ingin wujudkan di dalam kehidupan kita. Nah, yang sempurnanya itu apa? Yang menjadi rancangan Tuhan yang pokoknya nanti tuh kita dapat tuh. Nah, itu apa? Ada namanya hari penghakiman, saudara ya. Hari penghakiman itu dikatakan Tuhan Yesus itu datang kedua kalinya, lalang itu dipisahkan daripada gandum, orang yang tidak percaya kepada Tuhan dipisahkan, kambing dan domba itu dipisahkan gitu ya. Dan kita dihakimi menurut apa? Iman kita. Nah, jadi dihakiminya bukan menurut kebaikan kita ya. Kalau kebaikan kita nggak bisa semuanya juga gagal. Tapi dihakimi menurut iman kita, saudara, pada hari penghakiman itu. Dan Tuhan itu akan menunjukkan keadilannya yang terbesar di sana. Kejahatan itu dimusnahkan selama-lamanya. Nah, hari penghakiman ini sesuatu yang menyeramkan ya kalau kita baca di Wahyu itu. Nah, saudara, nanti di rumah baca ya kitab Wahyu 20 sampai 22. Nah, ini seperti sesuatu yang menyeramkan. Tapi sebenarnya ini membawa pengharapan ya bagi kita sebagai orang Kristen. Kenapa? Karena kita itu sekarang tahan penderitaan, tahan kesakitan, itu bukan karena kita bodoh, bukan karena kita nggak mampu. Tapi karena kita tahu pembalasan kita itu bukan sekarang. Nanti Tuhan itu akan balas. Saya mungkin nggak bisa balas kamu itu sekarang. Nah, memang kita disuruh mengampuni ya. Waktu kita diberikan ketidakadilan, kita diminta untuk mengampuni. Pengampunan itu meliputi aspek apa? Tahu bahwa saya mungkin nggak bisa menghakimi orang ini di dunia. Penghakiman saya pasti tidak adil. Seadil-adilnya kita pasti, kalau orang itu jahat sama kita nggak akan adil. Tapi Tuhan itu nanti akan perhitungkan kejahatan itu. Nanti di hari penghakiman. Jadi saya tahan penderitaan saya sekarang, kesusahan sekarang, ketidakadilan sekarang, itu tidak sia-sia. Karena Tuhan itu nanti akan perhitungkan semuanya. Dan Tuhan nanti akan memberikan hukuman yang setimpal dengan kejahatan itu. Nah, ini pertanyaan juga yang pernah muncul waktu itu di tahun 2018 ketika ada terorisme di gereja di Surabaya ya. Salah satu, saya agak lupa itu gerejanya apa aja. Salah satunya saya ingat tuh GKI. Jadi si pelaku pemboman itu masuk ke gereja, kemudian dia meledakkan diri. Ada korbannya yang terkenal itu 2 orang anak kakak adik ya, masih kecil gitu ya. Terus terkenal juga mamanya itu katanya mengambuni si teroris itu. Nah, saudara itu waktu itu ada pertanyaan-pertanyaan muncul seperti ini. Itu yang teroris itu kok senang ya hidupnya? Nggak dapat penghakiman, nggak dapat hukuman. Kalau orang mati ya udah selesai dong. Kalau orang mati dia nggak bisa dapat hukuman dong. Padahal si mamanya harus menderita seumur hidup. Harusnya si pelaku juga menderita seumur hidup, dapat hukuman tuh seumur hidup, sengsara seumur hidup. Untuk apa? Untuk membayar penderitaan si mama yang ditinggal oleh anaknya. Nah, saudara, kalau tidak ada hari penghakiman, saudara, maka benarlah pikiran kita. Mending kita balas dendam. Enak itu orang ya, nggak dibalesin kejahatannya. Jadi kalau kita melawan kejahatan, ya udah meninggal aja. Karena udah beres, kita nggak perlu menanggung penderitaan. Nah, tapi hari penghakiman itu kasih kita pengharapan. Kamu itu nggak sendirian. Tenang, Tuhan itu lihat. Dia perhitungkan. Kamu mungkin sekarang nggak lihat dia diadili. Kamu nggak lihat dia menderita. Tapi ya, hari penghakiman itu akan datang. Dia akan diadili dengan seberat-beratnya. Masuk ke dalam neraka, keterpisahan, penderitaan, penyiksaan yang bahkan dia itu nggak bisa bayangkan sebelumnya di dunia. Jadi saudara, hari penghakiman itu memberikan kita pengharapan waktu kita menderita ketidakadilan di dalam dunia ini. Penderita di dalam dunia ini. Selain hari penghakiman, harapan yang Tuhan berikan adalah langit dan bumi yang baru. Dia bilang nanti di langit yang bumi dan yang baru itu nggak ada lagi air mata, nggak ada lagi sakit hati, nggak ada lagi keterpisahan, nggak ada lagi duka cita. Semuanya itu, semua kejahatan itu disingkirkan dengan tuntas. Yang ada hanya
the goodness of God gitu ya, memenuhi seluruh bumi, melingkupi seluruh bumi. Nah, kapan itu terjadinya? Dimulai, itu sudah terjadi ya, sudah dimulai ya. Yesus itu sudah mati di atas kayu salib, kebaikan Allah itu sudah meliputi seluruh dunia ini, ya kita diampuni dosanya, tapi pemenuhannya, kejahatan itu seluruhnya habis, penderitaan itu seluruhnya habis, itu kapan? Ketika Tuhan itu datang kedua kalinya nanti, dan itu kita nggak tahu kapan. Dan Tuhan nggak minta kita untuk, ya Tuhan saya sekarang nunggu aja dan Tuhan itu datang kedua kalinya gitu ya. Supaya nanti saya tahu kapan itu bisa dibalasin tuh teman saya yang suka ngutang gitu ya. Nah enggak begitu. Tapi ada tanggung jawab kita. Nah ini nanti kita poin kita yang ketiga ya. Tapi kita melihat begini, bahwa langit dan bumi yang baru itu walaupun belum sepenuhnya itu muncul, nggak ada penderitaan, nggak ada kejahatan, tapi kita ini already but not yet. Sudah dimulai. Dari mulai oleh siapa? Oleh Tuhan pertama, kemudian oleh kita, saudara. Bukankah kita diminta untuk membawa damai sejahtera ke seluruh bumi? Membawa kehendak Tuhan itu melingkupi seluruh bumi? Kehendak Tuhan itu seperti apa sih? Semua yang baik, semua yang benar, semua yang adil, semua yang sempurna. Jadi ketika kita melakukan kehendak Tuhan di bumi, saudara, maka sebenarnya kita itu sedang mau mewujudkan langit dan bumi yang baru itu sekarang. Gak nunggu nanti, sekarang ongkang-ongkang kaki, itu urusan Tuhan, bukan. Tuhan mau minta pertanggungjawaban kita juga. Untuk sama-sama kita bekerja sama. Untuk apa? Kehendak Tuhan itu diwujudkan dengan nyata di dalam dunia ini. Nah saudara, pilar yang ketiga, nah ini ada satu penulis bernama Peter Van Inwagen yang memberikan gambaran begini. Pada suatu saat nanti katanya ya, di dalam kekekalan itu tidak ada lagi penderitaan yang seharusnya terjadi. Ya, kalau di dunia ini ada penderitaan yang tidak seharusnya terjadi ya, yang kita nggak salah tapi kita menderita. Nah itu bisa terjadi. Tapi katanya nanti di langit dan bumi baru dalam kekekalan itu nggak ada lagi. Masa sekarang yang kelam, zaman kejahatan itu pada akhirnya akan diingat sebagai kerlipan singkat, saudara. Waduh, kita kalau menderita itu rasanya satu hari bagaikan satu tahun ya. Tapi kata dia ternyata semua itu hanya kerlipan singkat. Wah, senang banget nih si Peter ngomongnya ya, enak juga dia ngomong. Nah, kita yang mengalami senep ya. Nah, terus dibilang gini, semua kejahatan yang pernah dilakukan oleh orang jahat kepada orang yang tidak bersalah akan dibalaskan dan semua air mata akan dihapuskan. Saudara, waktu kita menderita, apalagi karena ketidakadilan ya, bukan karena memang kesalahan kita, bisa terjadi seperti itu. Saudara ingat ini, nanti yang tidak bersalah itu akan ada reward dari Tuhan. Semua kejahatan yang dilakukan oleh orang, walaupun saya nggak bisa balas sekarang, walaupun mungkin sepertinya dia menang, orang jahat itu sepertinya hidupnya baik, tapi di mata Tuhan itu ujungnya maut. Dan saya itu rela bertahan sekarang karena saya tahu penderitaan sekarang itu nggak bisa dibandingkan dengan kemuliaan yang kekal yang akan saya terima nanti ketika Tuhan datang kembali. Nah, saudara simpan itu di dalam hati kita ya, jadi pengharapan kita supaya kita nggak mudah jatuh waktu kita dapat penderitaan di dalam kehidupan kita. Nah, saudara poin ketiga yang jadi pilar juga untuk kita mengerti penderitaan adalah tentang misteri kedaulatan Allah. Saudara, Alkitab itu sepertinya punya pemikiran begini ya, ada kalau orang melakukan A, maka dia akan mendapatkan B. Kalau orang melakukan C, maka dia mendapatkan D. Jadi kayak ada sebab akibat tuh yang adil. Misalnya, Amsal 11 ayat 25 sampai 26 dia berkata begini, siapa yang menahan gandum, ia dikutuki oleh orang. Tapi berkat turun di atas kepala orang yang menjual gandum. Ini maksudnya bagaimana? Jadi maksud dia adalah menahan gandum tuh orang pelit ya. Jadi dia nggak mau berbagi. Dia bilang kalau orang pelit, dia itu dijauhi sama orang, dikutukin sama orang. Jadi orang itu tidak suka orang yang pelit, orang yang kikir. Sebabnya apa? Jadi karena dia pelit, karena dia kikir, maka dia dijauhi orang. Ya. Jadi sebabnya karena dia kikir, dia mendapat penderitaan itu. Jadi penderitaannya itu adalah hasil dari kesalahan dia ya. Yang kedua, Amsal 19 ayat 15 katanya kemalasan itu mendatangkan tidur nyenyak dan orang yang lamban akan menderita lapar. Dia bilang, kamu itu sebabnya adalah malas, maka akibatnya adalah kamu lapar. Ya.
Jadi lapar itu kan penderitaan ya. Nah, kenapa kamu bisa menderita lapar? Ternyata karena kamu malas. Jadi ada sebabnya, maka ada akibatnya. Yang terakhir, Amsal 13 ayat 20. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Sebabnya kalau kamu berteman dengan orang bebal, maka akibatnya kamu hidupnya malang ya. Jadi penderitaannya ada sebabnya. Kenapa ada akibatnya? Karena ada sebabnya. Nah, jadi kita melihat seperti ada tatanan yang adil ya. Kalau kita ngelakuin ini, kita pasti dapat ini. Kalau kita ngelakuin yang A, dapatnya pasti yang ini. Nah, jadi ini kita hal yang kita suka ya, kepastian hidup ya. Kalau saya rajin bekerja, pasti saya akan sukses. Kalau saya tidak suka bekerja, misalnya sebaliknya, maka saya pasti akan kelaparan, jatuh miskin. Nah, ini hukum sebab akibat yang kita sebagai manusia suka sekali. Kenapa? Karena kita suka kepastian hidup. Kita suka sesuatu yang masuk di akal kita suka sesuatu yang bisa diprediksi. Kalau nggak bisa diprediksi itu menyeramkan ya. Nah, tapi kita ngelihat ya di dalam Alkitab itu kadang juga bisa jadi begini. Dia sudah baik nih. Nah, tapi kok dapetnya jahat ya? Atau sebaliknya ya. Dia orang jahat. Nah, kok dapetnya baik ya? Nah, jadi ini seperti menentang yang ini nih. Loh, kok sebabnya itu ya ini, tapi kok dia nggak dapat akibatnya? Begitu ya. Nah, ini kadang kita juga bisa punya pemikiran gini secara terselubung. Misalnya gini ya, saudara. Eh, Contohnya misalnya karena saya suka donat, kita ibaratkan saja kita ini ngantri di toko donat, antriannya panjang sekali itu donat viral. Ada donat viral di Blok M, namanya Donat apa ya? Nah itu, pokoknya donatnya enak banget katanya ya. Terus kita itu ngincer satu rasa, saudara. Rasa itu tuh yang misalnya rasa blackberry itu saya itu suka sekali. Wah, terus kita lihat dari kejauhan tuh, waduh, tinggal satu nih, cilaka nih. Di depan saya tuh masih ada 5 nih. Kalau saya nggak kedapatan, sia-sialah saya mengantri. Wah, saudara, terus kemudian kita antri, antri. Waktu sampai depan, saudara, kita lihat ternyata donat yang blackberry atau blueberry tadi ya, yang tinggal satu itu masih ada, saudara. Waduh, yang lain sudah habis, tapi donat incaran kita itu masih ada. Terus kita akan bilang apa? Rezeki anak soleha, ya, benar ya? Waduh, rezeki anak soleha nih. Ini karena saya anak baik nih ya, makanya nih donat ini di reserve sama Tuhan buat saya. Nah, ini satu contoh kecil gitu ya. Jadi kita suka untuk menyandingkan antara sesuatu yang kita lakukan mendapat sesuatu yang setimpal. Kita ini berbuat baik, maka kita pantas mendapat kebaikan. Nah, sebaliknya saudara, misalnya kita itu dalam dalam minggu itu kita mau bepergian, kita merasa ya bolos deh sekali ke gereja lah, nanti minggu depan juga bisa. Saudara, waktu kita piknik di hari Minggu itu kita berangkat, orang lain ibadah kita berangkat nih ya. Wah, tiba-tiba bannya pecah gitu ya. Aduh, bannya pecah. Aduh, cilaka bannya pecah. Ya udah, ditambal dulu gitu. Selesai ditambal, tiba-tiba kok mesinnya kurang enak. Dilihat ternyata olinya habis atau gimana ya. Udah, saya kurang ngerti oli ini. Nah, terus pokoknya harus ke bengkel, saudara, ganti oli. Terus dilihat sama orangnya, wah ini kok kayaknya ada yang kurang bener nih, setirnya atau remnya. Jadi diservis juga semua-muanya. Jadi habisnya banyak gitu ya. Terus kita pikir, aduh, cilaka nih, maunya untung jadi buntung. Gara-gara saya pergi liburan nih, saya nggak datang ke gereja sih, makanya saya begini. Coba kalau saya datang ke gereja, saya nggak datang ke gereja, habisnya 5 juta. Coba kalau saya ke gereja, habisnya 5.000 doang buat persembahan. Nah, misalnya begitu ya. Nah, jadi kita nih mikir gini, kenapa saya kok ngalamin ban pecah itu kenapa tuh? Karena saya nggak ke gereja itu loh. Waduh, pasti Tuhan itu marah sama saya. Nah, saudara, hati-hati sekali pemikiran seperti ini ya. Kok kalau kita dalam pemikiran gitu, Tuhan kita itu pikirannya kecil sekali ya. Dikit-dikit marah, dikit-dikit ngambek, dikit-dikit baper, begitu ya. Nah, jadi kita suka sesuatu yang bisa diprediksi. Tapi Alkitab bilang ada hal-hal itu yang tidak bisa diprediksi. Dibilang Tuhan itu mendatangkan hujan bukan hanya untuk orang baik, di semua orang jahat pun juga dapat. Jadi kita nggak bisa kemudian bilang ini terjadi karena saya baik, ini terjadi karena saya jahat. Saya menderita karena saya jahat. Orang itu tidak menderita karena dia baik gitu ya. Nah, ini juga yang terjadi di Mazmur pasal 73. Si Asaf tuh bilang, saya melihat kalau orang itu hidup di hadapan Tuhan tuh hidupnya benar, hidupnya lurus gitu ya. Tapi saya sebentar lagi terpleset gitu, tergelincir. Kenapa? Karena saya lihat hidup orang fasik itu lebih gemuk-gemuk daripada saya. Saya menderita kelaparan, saya mengalami penderitaan susah hidup.
Tapi itu orang fasik, orang jahat kok hidupnya enak, gemuk-gemuk. Mazmur 73 ya. Nah, jadi Asaf itu dia bilang, saya tuh hampir tergelincir. Untuk apa? Untuk punya pemikiran yang tadi. Saya itu pantasnya mendapat yang baik, karena saya orang baik. Kalau orang yang tidak percaya Tuhan itu pantasnya dapat yang jahat, karena dia orang jahat. Nah, itu pemikiran yang Asaf itu hampir tergelincir katanya. Sampai dia bilang di pasalnya 73 ya, dia melihat dari sudut pandang Allah ya, bahwa ternyata Allah itu punya penghakiman. Nah, saudara, kalau kita tahu bahwa hidup kita itu nggak selalu bisa diprediksi seperti itu ya, baik-baik, jahat-jahat, maka kita ini harus punya pemikiran Allah itu adalah Allah yang berdaulat di dalam kehidupan kita ya. Berdaulat itu artinya apa? Dia mengatur, dia ada di dalam segala sesuatu, di dalam sejarah semua. Itu tidak ada yang terlewatkan di dalam hidup kita. Nah, tapi saudara, kedaulatan Allah ini, kedaulatan yang seperti apa? Kedaulatan Allah, Allah itu berdaulat atas segala sesuatu di dalam sejarah, tapi kedaulatan Allah tidak menghilangkan atau mengurangi tanggung jawab kita sebagai manusia. Jadi Allah berdaulat atas segala sesuatu betul, tapi karena Allah berdaulat bukan berarti kemudian kita bisa ongkang-ongkang kaki nggak perlu ngapa-ngapain. Contohnya begini, Allah itu mau memberi kita berkat, mau memberi kita kecukupan gitu ya. Lalu kita berpikir, Allah itu kan pasti memelihara saya. Jadi yang perlu saya lakukan adalah ya udah, saya duduk aja, ongkang-ongkang kaki, menunggu uang itu jatuh dari langit untuk memenuhi kebutuhan hidup saya. Nah, itu artinya kita meniadakan tanggung jawab kita, ya. Nah, Allah itu bilang dia memelihara kita, tapi di bagian yang lain dia bilang kalau kamu malas, kamu itu tidak pantas makan. Pantasnya apa? Kelaparan. Jadi kedaulatan Allah itu tidak membuat kedaulatan Allah untuk memelihara kita itu tidak membuat kita tidak perlu bekerja, ya. Tapi justru kedaulatan Allah, rencana Allah itu diwujudkan melalui pilihan kita, tanggung jawab kita, pekerjaan kita, ya. Di sini kita clear dulu ya. Jadi kedaulatan Allah tidak membuat tanggung jawab kita itu berkurang, tidak membuat tanggung jawab kita itu tidak diperlukan, tapi justru Allah bekerja melalui pilihan kita, melalui tanggung jawab kita, melalui tindakan kita. Kenapa? Karena kita manusia yang berpribadi, saudara. Sebagai manusia yang berpribadi, kita punya pikiran, kita punya perasaan, kita punya kehendak, dan Allah menghargai kehendak kita. Dia tidak mengabaikan. Dia nggak berdaulat gini, pokoknya saya punya rencana ini, terserah kamu mau melakukan apapun, pokoknya yang jadi ya ini, gitu ya. Nggak perlu, sebenarnya kamu nggak perlu ngelakuin itu, nggak perlu bantu saya gitu. Tapi karena kamu mau ya udah lakuin aja. Sebenarnya sih nggak ada gunanya juga sih kamu melakukan itu. Nah, Allah nggak begitu. Tapi dia ingin kita juga melakukan sesuatu, kemudian di dalam pilihan kita itu Allah itu bekerja. Rencananya itu bekerja lewat pilihan kita. Dan kita harus bertanggung jawab secara penuh ya, terhadap pilihan-pilihan kita. Nah, ini sangat berkebalikan dengan pandangan takdir ya. Kalau pandangan takdir itu apa tadi? Ya memang, ya terima aja. Mau kita ngapain juga nggak bisa ya. Ya emang udah ada yang ngatur dari sononya. Mau kita jungkir balik kalau nggak dikasih juga percuma gitu ya. Jadi yang bisa kita lakukan, terima, pasrah, nggak perlu melakukan sesuatu, nggak ada tanggung jawab, nggak ada tindakan yang bisa kita pertanggungkan. Bukan, saudara ya, Allah kita nggak seperti itu. Tanggung jawab manusia dan juga kedaulatan Allah itu sama-sama bekerjanya di dalam kehidupan kita. Kalau dikasih presentase gitu, misalnya, kan kita kalau di hidup itu presentasenya adalah kalau kamu 50 berarti saya pasti 50. Kalau kamu 80 berarti saya 20 gitu ya. Nah, tapi kalau di dalam tentang kedaulatan Allah di dalam hidup kita, itu presentasinya 100 dan 100, saudara. 100 plus 100 jadi 100. Nah, ini memang sulit ya di dalam akal pikiran kita. Jadi 100% kedaulatan Allah itu bekerja di dalam hidup kita, dan 100% pilihan kita, tindakan kita itu harus dipertanggungjawabkan. Kita bertanggung jawab. Kalau kita memilih sesuatu yang salah, maka kita bertanggung jawab terhadap pilihan kita. Tapi pilihan kita yang salah itu tidak mengacaukan rencana Allah yang baik di dalam hidup kita. Nah, kita kadang merasa, waduh nggak adil dong. Jadi kalau saya melakukan kesalahan, ini dong, bisa kan saya jadi menderita gitu. Coba kalau Tuhan itu ambil alih semua-muanya, kan saya nggak perlu menderita. Hidup kita jadi lebih enak. Nah,
Saya ingat begini, saudara, saya punya seorang adik yang paling kecil itu umurnya 10 tahun, bedanya 10 tahun sama saya. Sekarang udah kuliah ya. Nah, waktu dia awal-awal lahir, saudara, saya ingat gemuk sekali. Dia 3,6 kilo begitu. Waduh, itu pipinya capi kemana-mana. Nah, waktu itu saya umur 10 berarti kelas 3 apa kelas 4 ya. Nah, adik saya satu lagi itu umurnya cuma beda setahun dari saya. Jadi kami berdua tidak pernah punya pengalaman mengasuh seorang bayi, mengasuh seorang adik. Nah, tapi karena adik saya itu lucu sekali, saya bilang sama mama saya, "Mah, saya mau dong gendong, pengen dong, kok engkau nggak boleh," gitu ya. Terus mama saya bilang, "Jangan, kamu masih kecil," gitu ya. "Nanti ini kalau kamu gendong, kalau kamu nggak kuat tuh lehernya patah loh, nanti meninggal loh adik kamu." Waduh, jadi cilaka saya, jadi takut ya. Nah, jadi saya pada waktu itu tidak diberikan kepercayaan untuk melakukan sesuatu begitu ya. Supaya apa? Supaya adik saya jangan terlibat kesakitan karena gara-gara ulah saya. Nah, seiring saya bertambah besar, adik saya juga bertambah besar, mama saya tuh tiba-tiba jadi suka nitipin dia ke saya gitu loh, kok jadi keenakan ya? Tadinya nggak boleh, terus jadi keenakan. Jadi kadang dia suruh saya gendong, suruh saya yang tidurin, saya yang mandiin, bahkan saya yang nganter dia pipis kalau kamar mandi gitu ya. Nah, kenapa saudara? Karena dia merasa saya itu sudah cukup dewasa, bisa diberikan tanggung jawab, bisa diberikan pilihan. Saya bisa memilih yang baik dan dia tahu saya pasti akan memilih yang baik karena ini adik saya yang saya sayang. Jadi sebenarnya waktu kita diberikan pilihan dan kita mendapatkan gitu ya pilihan untuk melakukan sesuatu, berpikir sesuatu secara bebas, itu adalah tanda bahwa kita sudah dewasa dan kita dilibatkan. Ya kalau dalam kasus tadi saya dilibatkan dalam rencana mama saya untuk membesarkan adik saya gitu ya. Nah, sama dalam halnya rancangan Allah gitu ya. Kenapa Tuhan itu nggak mengambil 100% kendali, udah ya 100%. Dia, kamu nggak usah berbuat apa-apa, kamu 0%, saya 100%. Kenapa? Karena dia itu menghargai kita. Karena kita adalah pribadi yang berharga. Sebagai pribadi yang berharga, maka kita berhak punya pikiran, berhak punya perasaan, berhak punya pilihan-pilihan. Dan Tuhan menghargai pilihan itu. Ya, artinya kita dianggap cukup dewasa gitu ya untuk bertanggung jawab terhadap pilihan-pilihan kita. Jadi kedaulatan Allah itu bukan membuat akhirnya kita merasa disetir gitu ya, bukan. Atau membuat kita merasa ditinggalkan karena saya harus bikin pilihan, saya bertanggung jawab terhadap pilihan saya, bukan. Tapi dia lihat kita itu cukup dewasa loh untuk bikin keputusan loh. Kamu itu berharga loh, saya mau dengar pendapat kamu loh. Saya mau dengar pikiran kamu loh. Kamu boleh melakukan loh yang kamu anggap baik. Nah, konsekuensinya kalau ada tindakan kita yang memang salah, nah, disitulah terjadi penderitaan ya. Kita menanggung penderitaan atas konsekuensi kita. Salah satu contoh di dalam Alkitab yang sangat baik itu adalah dari kisah Yusuf ya. Di Kejadian pasalnya yang ke-50 ayat 18 sampai 20. Boleh kita buka bersama-sama. Kejadian pasal 50 ayat 18 sampai 20. Kalau saudara-saudara sudah menemukannya, boleh satu orang membacakannya buat kita semua. Kejadian pasal 50 ayat 18 sampai 20. Silakan satu orang membacakannya bagi kita, karena suara saya sudah habis, saudara. Silakan, boleh bantu saya. Saudara-saudaranya sendiri datang dan sujud di hadapannya, berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Tapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut, sebab apakah aku ini Allah? Memang kamu telah merencanakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah merencanakannya demi kebaikan, untuk mewujudkan apa yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup orang banyak. Baik, terima kasih Bu Simamora ya. Nah, saudara, jadi di ayat yang kita baca itu terjadi sebuah peristiwa, yaitu kakak-kakaknya Yusuf itu mau bertanggung jawab terhadap pilihan mereka. Bertanggung jawabnya apa? Dia mau minta ampun, mau jadi budaknya Yusuf, karena dia tahu yang dia lakukan itu sesuatu yang jahat, gitu ya. Dan Yusuf itu sampai harus jadi budak karena kejahatan mereka. Nah, tapi saudara, di bagian ini itu tidak dicatat begini. Yusuf itu nggak menjawab, iya benar, kamu itu jahat ya.
Tuhan itu meraka-rakakan yang baik, tapi kamunya jahat. Makanya aku jadi budak di Mesir sebelum jadi pemimpin. Oh, begitu ya. Jadi seakan-akan Yusuf itu merasa gara-gara kejahatan saudara-saudaranya, jadi saya perlu punya plan B nih. Tuhan itu plannya adalah dari awal tuh saya langsung jadi pemimpin, nggak perlu jadi budak. Tapi gara-gara dosa mereka, kejahatan mereka yang mereka pilih, terus Tuhan lagi nggak memperhatikan, Tuhan tidak berdaulat begitu ya, maka kejahatan itu bisa terjadi sampai ya udah Tuhan itu berpikir gimana caranya ya supaya kejahatan ini jangan sampai mengacaukan rencana saya. Waduh, oke saya jadi tahu nih. Ini dari jadi budak, sekarang saya angkat jadi pemimpin. Supaya apa? Supaya yang jahat ini bisa jadi baik. Nah, Tuhan itu nggak begitu, saudara. Jadi kejadian Yusuf menjadi pemimpin itu ada di dalam rencana kedaulatan Allah. Ya, walaupun ada campur tangan manusia di dalamnya, campur tangan kakak-kakaknya itu yang bertindak dengan jahat, tapi Tuhan itu masih berdaulat dan semuanya itu masih di dalam rencana Dia. Jadi akhirnya dia sesuai seperti rencana Tuhan, dia itu memelihara kehidupan bangsa Israel menjadi bangsa yang besar di Mesir. Jadi dalam satu peristiwa yang sama, manusia itu sepertinya bisa melakukan bertindak yang jahat sejahat-jahatnya, tapi di dalam kacamata Tuhan itu masih ada di dalam kedaulatannya Tuhan. Bukan Tuhan yang membuat kejahatan, manusia ya membuat kejahatan, tapi Tuhan itu masih berdaulat. Tuhan itu nggak lagi tidur waktu manusia itu mengalami kejahatan, dijahati, tidak adil itu nggak lagi tidur. Masih ada, masih berdaulat. Tapi dia mengizinkan itu kenapa? Karena ada sesuatu yang besar yang mau diwujudkan melalui penderitaan yang harus dialami. Nah, saudara, misteri kedaulatan Allah ini harus kita cerna dengan pelan-pelan sekali, saudara ya. Kenapa? Karena ini bisa memberikan kekuatan yang paling besar pada waktu kita menghadapi penderitaan. Kalau kita tahu bahwa tindakan pikiran kita itu berpengaruh ya, didengar oleh Tuhan. Kita punya 100% tanggung jawab, maka itu kita perlu hidup dengan benar ya. Kenapa? Karena kita juga harus bertanggung jawab terhadap kehidupan kita. Apa yang kita lakukan dengan tidak baik, kita akan mendapatkan penderitaan. Jadi kita harus hidup dengan benar sesuai firman Tuhan. Dan kita mengusahakan kebenaran di dalam dunia ini. Jadi waktu kita mengusahakan kebenaran, mengusahakan keadilan, lalu ada beberapa waktu ini saya lihat di Instagram itu, bukan beberapa waktu ya, ada booming sustainable, apa sih namanya, gerakan sustainable. Jadi kayak memakai pakaian itu secukupnya, terus kayak kalau pergi ke tempat makan itu bawa tempat makan supaya nggak menyampah dengan terlalu banyak gitu ya. Nah, terus pada waktu beberapa influencer tuh melakukan hal itu ya untuk katakan untuk menjaga bumi, menjaga lingkungan. Nah, kemudian banyak orang tuh berkata, "Alah percuma kamu lakuin itu. Lihat aja orang yang lain masih jajan sate tusuknya berapa. Jajan sate bungkusnya berapa. Kalau makan sisa makanannya berapa gitu ya." Nah, terus saya suka sekali nih ada orang yang jawab gini, "Itu kan pertanggungjawaban mereka. Saya melakukan yang jadi bagian saya. Tapi ya, sisanya adalah tanggung jawab mereka dan kedaulatan Allah." Nah, ini sesuatu yang baik ya. Jadi waktu kita melakukan sesuatu yang baik, walaupun kadang kayaknya nggak dihargai, nggak kelihatan dampaknya secara langsung atau dampaknya skalanya kecil sekali, saudara ya. Tapi kita diminta untuk setia, saudara ya. Karena apa? Karena yang diminta oleh Tuhan itu bukan hasilnya, tapi tanggung jawab kita, tindakan kita di dalam melakukan kebenaran. Hasilnya itu adalah kedaulatan Allah yang sempurna. Berlaku juga sebaliknya, saudara. Kalau kita tahu bahwa Allah itu berdaulat di sepanjang kehidupan kita, dia nggak pernah tidur, dia nggak pernah mengabaikan kita, dia nggak pernah meninggalkan kita. Nah, maka kita bisa tahu bahwa kegagalan kita yang terbesar pun itu tidak bisa menggagalkan rencana Allah. Karena kita merasa, saya kok punya keluarga begini ya, saya kok punya badan begini ya, sakit-sakitan, saya kok punya hidup begini ya. Nah, saudara, waktu kita bilang, saya kok punya hidup begini ya, tapi buat Allah itu bukan hanya begitu. Ya. Walaupun kita merasa hidup kita itu gagal, kurang baik, kurang sempurna, tapi di mata Allah itu ada tujuan sempurna yang mau Dia genapi di dalam kehidupan. Nah, ini misteri yang cukup besar, cukup rumit,
Terus dibaca, diingat, berulang-ulang kepada diri kita sendiri. Nah, yang terakhir saudara ya, wah karena waktunya ternyata cukup panjang, saya minta maaf ya. Yang terakhir saudara adalah pilar terakhir, itu adalah tentang Allah yang turut menderita. Saya bahas dengan singkat aja. Kalau kita bicara tentang Allah yang turut menderita, ini juga satu pengharapan yang baik. Ini satu doktrin iman Kristen yang unik buat kita ya. Jadi Allah itu bukan hanya melihat kita berdaulat atas sejarah, tapi dia juga ikut menderita bersama-sama dengan kita. Nah, kalau kita melihat Allah yang menderita, kita ingatnya apa? Oh Tuhan Yesus, dia menderita di atas kayu salib. Nah, tapi jauh sebelum itu, Allah itu sebenarnya sudah menderita ketika dunia itu jatuh dalam dosa. Misalkan di Kejadian pasalnya Yeremia, sorry kok Kejadian. Yeremia 31 ayat 20 dikatakan, anak kesayangankah gerangan Efraim bagiku, atau anak kesukaan, aku terkenang kepadanya. Sebab itu hatiku terharu terhadap dia, tidak aku akan menyayanginya, demikianlah firman Tuhan. Jadi dikatakan ketika Allah itu mengingat Efraim yang tidak menyukai Tuhan, menyembah berhala, dia itu terharu. Nah, kalau terharu itu konotasinya positif ya, kalau di bahasa Indonesia. Tapi di bahasa Inggrisnya lebih jelas dikatakan everything in me cries out for him. Segala sesuatu di dalam diri Allah itu menangis kesakitan karena mengingat si Efraim ini. Jadi dosanya Efraim itu membawa kesakitan di hati Tuhan, penderitaan di hati Tuhan. Atau di Kejadian pasalnya yang ke-6 ayat 5 sampai 6 dikatakan ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia itu besar, dia itu menyesal, kemudian memilukan hatinya. Kejahatannya itu memilukan hati. Saudara, kata memilukan di sini itu sama dengan perkataan kesakitan dan susah payah yang diderita oleh Hawa ketika dia mau melahirkan setelah dia jatuh dalam dosa. Sakit ya di sini yang tahu ibu-ibu ya yang udah melahirkan gimana rasanya sakit melahirkan, enak? Waduh, susah payah, sakitnya luar biasa gitu ya. Nah, Tuhan mau bilang gitu, waktu aku lihat penderitaan itu, waktu aku lihat kamu itu jahat, ada ketidakadilan, ada dosa, penderitaan, hatiku itu susah payah, sakitnya kayak orang mau melahirkan, sakit banget. Dari 1 sampai 10 tuh sakitnya 1000 gitu ya. Nah, jadi Tuhan itu waktu dia melihat kita menderita, itu hatinya juga sakit. Nah, sama kalau kita sayang sama orang, penderitaan dia kan jadi penderitaan kita ya. Kita punya pasangan, istri kita nangis, sedih, menderita, sakit. Nah, kita sebagai suami, sebagai pasangan juga seakan-akan padahal dia yang sakit, tapi saya juga ikut menderita. Saya juga ikut nelongso gitu. Nah, karena apa? Karena begitu mengasihi. Nah, Allah juga begitu mengasihi sampai hatinya juga sakit. Dan penderitaan yang tertinggi itu ditunjukkan di atas kayu salib, saudara. Dia datang ke dalam dunia menunjukkan luka-luka dan penderitaannya secara nyata. Dia bukan cuma lihat dari atas, oh iya saya empati dah sama kamu menderita dah gitu. Tapi dia turun. Dia alami penderitaan. Penderitaannya sangat besar sampai kita sendiri belum pernah mengalami, yaitu penderitaan sampai mati. Penderitaan sampai Allah itu memalingkan muka dari Yesus. Saudara, kalau kita dalam penderitaan, yang jadi kekuatan kita apa? Tuhan itu masih memperhatikan kita, Tuhan masih melihat kita gitu ya. Nah, tapi pada waktu penderitaan di kayu salib, Tuhan itu bilang, Tuhan itu nggak melihat saya, nggak memperhatikan saya, nggak menyayangi saya gitu ya. Dan itu sungguh-sungguh terjadi. Wah, itu sesuatu yang ngeri ya. Sesakit-sakitnya kita, Tuhan itu nggak pernah tinggalkan. Tapi dia memalingkan mukanya dari Yesus karena dosa-dosa kita. Yesus tanggung kutub dosa itu. Supaya apa? Supaya kita diselamatkan, dibebaskan. Karena kita nggak bisa bayar. Nah, saudara, ini adalah penderitaan dan kejahatan terbesar sepanjang sejarah umat manusia. Menyalibkan Allah. Dan di dalam penderitaan yang paling besar, kejahatan paling besar, kita mendapatkan kemuliaan yang paling besar. Yaitu keselamatan bagi engkau dan saya lewat penderitaan. Jadi kalau kita merasa, saya jadi orang Kristen nggak mau menderita. Yesus kita juga adalah Yesus yang menderita karena kita. Jadi kalau kita di dalam penderitaan, ada satu quote juga yang saya kutip dari Timothy Keller yang menguatkan saya secara pribadi. Kita kadang itu tidak tahu Allah itu mengizinkan kejahatan dan penderitaan berlanjut, dan mengapa tuh kayaknya acak ya, orang baik dapat kejahatan, orang jahat dapat baik. Nah, kita nggak tahu. Tapi kita tahu apa yang bukan alasannya. Nah, jadi kita nggak tahu alasan secara spesifik
Allah memberikan penderitaan itu, tapi kita tahu yang bukan. Yang pasti bukan, alasannya adalah penderitaan itu bukan terjadi karena Allah tidak mengasihi kita. Penderitaan itu bukan terjadi karena Dia itu tidak peduli pada kita. Penderitaan itu bukan terjadi karena Dia tidak memperhatikan kita. Dari mana kita tahu? Karena Dia memperjuangkan kebaikan kita sampai rela mati di kayu salib. Jadi waktu kita mengalami penderitaan, kita tidak tahu, ada misterinya. Nggak tahu secara jelas kenapa harus mengalami. Tapi ada framework ya. Kita tahu apa yang bukan sifat Allah. Dia bukan kasih penderitaan supaya kita, karena Dia tidak mengasihi kita, karena tidak memperhatikan kita. Saudara, ini yang jadi kekuatan kita ya. Dalam menghadapi penderitaan, hal-hal yang harus kita hadapi. Nah, materi saya sampai di sini. Saya minta maaf banget kalau kepanjangan. Supaya nanti sesi 2 kita bisa beralih ke bagian yang lebih praktis ya. Nah, bagian sesi 1 ini mungkin kayak lebih sulit gitu ya, lebih teoritis, teologis banget ya. Tapi saya harap kita benar-benar direnungkan, yang sudah difoto nanti fotonya dilihat lagi begitu ya di rumah. Supaya apa? Karena ini nggak bisa 1-2 kali, harus berkali-kali kita renungkan. Dan sepanjang perjalanan hidup, nggak pernah berhenti itu kita renungkan. Juga kami bersyukur kepadamu untuk waktu dan kesempatan yang kau berikan. Kami boleh belajar bersama-sama, mengerti lebih dalam tentang pergumulan yang kami alami sebagai manusia, sebagai umat Tuhan yang hidup di bawah matahari ini. Kami bersyukur diingatkan bahwa di dalam anugerah Tuhan, penderitaan kami itu tidak sia-sia dan Tuhan boleh bentuk itu menjadi alat dalam Tuhan untuk menguruskan kami. Bersyukur untuk pembelajaran pada malam hari ini. Kami serahkan hidup kami kepada Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan hidup kami hari ini, Tuhan tolong kami untuk memandang pada Tuhan, bergantung pada Tuhan, sehingga kami boleh menjalani hari-hari juga sesuai kehendak Tuhan. Dan kiranya Tuhan juga jaga kami agar tidak merasa diri juga lebih baik daripada orang lain di tengah segala pergumulan ataupun penderitaan kami masing-masing. Tapi kami sungguh menghayati bahwa kami orang-orang yang ditebus Tuhan, itu sebuah anugerah yang besar buat kehidupan kami. Terima kasih, kami mau serahkan untuk sesi berikutnya. Terima kasih untuk penginjil Cincin yang sudah menolong kami mengerti firman Tuhan lebih dalam, dan kami juga rindu untuk mendapatkan berkat Tuhan yang berlimpahan melalui firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.